Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku, saya ingin buat video singkat ini untuk membuat catatan kecil ya, tentang peristiwa akhir-akhir ini, yaitu terutama kebakaran Gedung Kejaksaan Agung yang begitu dahsyat itu, ya, yang kemudian mengingatkan kebakaran yang terjadi di gedung BI, Bank Sentral Indonesia, Bank Indonesia, lantai 6 kalau tidak salah, ya, di mana disimpan seluruh berkas-berkas tentang skandal BLBI, kemudian hilang. Ya. Dan setelah itu ada yang mengatakan demi hukum BLBI sudah selesai, kan sudah tidak ada lagi data-data skandal itu. Tapi saya masih ingat tahun 2002 saya masih ketua MPR waktu itu, betapa bangganya sebagai orang Indonesia menyaksikan keampuhan, kecekatan, ya, ketangkasan dari kepolisian kita ketika ada bom Bali, ya, itu yang memusnahkan, menewaskan 203 orang manusia, ya. Dalam tempo nggak sampai 2 minggu itu semua pelakunya tertangkap, ya. Dengan satu di Pakistan diciduk, ya. Ini luar biasa, ya. Sehingga waktu itu kalau tidak salah seorang official dari Scotland Yard, ya, jadi intelligence body yang ada di Inggris itu, yang mengatakan bahwa kemampuan Indonesia, ya, kepolisian Indonesia dalam mengatasi terorisme itu cepat sekali. Ya. Nah kemudian setahun kemudian tahun 2003, ya, itu ada juga teror bom besar di Hotel Marriott, ya. Nggak sampai 2 minggu itu juga tertangkap semuanya, ya, luar biasa. Ya. Nah ini menyebabkan kita sebagai bangsa itu bangga, ya, dengan aparat keamanan kita, terutama kepolisian yang dengan tangkas plus intelligence, ya, itu bisa meringkus teroris-teroris yang memang biadab, ya, dan tidak boleh hidup di muka bumi ini. Ya. Nah, saudara sekalian, tapi saya kemudian juga melihat ada hal yang kelihatannya polisi tangkas sekali, cepat, ya. Tapi kemudian kadang-kadang juga ada yang menimbulkan keraguan mengapa pada kasus-kasus yang besar itu kemudian tidak terungkit atau terkuak atau terbuka, tidak bisa membuka rahasia itu, ya. Sehingga tetap saja kasus-kasus itu menjadi kasus abadi, sudah selesai, ya. Ini yang saya menyebabkan perasaan saya ini ya galau, ya, bagaimana masa depan bangsa kita kalau kemudian teman-teman kepolisian itu sepertinya pada saat tertentu sangat hebat, tapi pada saat yang tertentu lagi itu nampak, maaf ya, agak ya mungkin membeli, ya, istilah anak sekarang ini, ya. Jadi misalnya begini, ya, siapa yang dulu membakar, ya, gedung BI lantai tertentu yang menyimpan berkas-berkas skandal BLBI itu, ya. Tentu itu orang dalam itu tentu yang menyuruh. Menurut saya bisa keliru, ya, tapi itu kan boleh menduga, ya, siapa lagi kalau bukan para penggasak uang sampai ratusan triliun itu, ya, yang umumnya memang ya MTC, ya, artinya mafia, Taipan, Cukong, ya, yang kemudian lantas seolah-olah ya selesai begitu, ya. Itu sampai 20 tahun, ya, BLBI sudah nggak diangkat lagi, ya. Soal kemarin siapa Temenggung siapa itu pun juga sudah SP3 sudah selesai, ya. Nah saya juga khawatir yang membakar gedung Kejaksaan Agung kita itu simbol keadilan, ya, itu tentu orang dalam, ya. Orang dalam itu tentu atas perintah dari lagi-lagi MTC itu, ya. Saya menghargai Bapak juru bicara Kejaksaan Agung, kita jangan berspekulasi, ya.
Tapi di dalam demokrasi kita bisa mengingatkan ini bukan spekulasi, tapi ya kekhawatiran. Jangan-jangan nanti juga nggak akan terbuka lagi, ya, sehingga nanti berkas Joko Chandra mungkin juga lantas hilang, siapa tahu, walaupun dijamin Mahfud tidak akan hilang, ya, tapi itu kan jaminan yang juga belum jelas, ya. Mahfud kan juga khas seperti itu omongannya, ya. Nah, sekalian, jadi saya terus terang khawatir, ya. Kemudian misalnya begini, ya, Pak Novel Baswedan, ya, penegak keadilan di KPK, ya, sudah jelas disiram air raksa sampai satu matanya buta, satu juga tidak begitu jelas, ya. Kemudian tadinya akan dijadikan malah dia itu korban, tapi akan dijadikan sebagai pelaku kejahatan, bayangkan, ya. Dan kemudian setelah 2 tahun kita menanti-nanti keadilan, itu pun juga sepertinya hanya sandiwara. Nah, kalau negeri ini seperti itu terus, ya, memang saya khawatir pada saat tertentu ada titik di mana kita tidak bisa lagi punya harapan, ya, masa depan bangsa kita ini, ya. Karena prinsipnya itu kalau keadilan, ya, itu nggak ditegakkan, ya, itu lama atau cepat, ya, itu pasti akan runtuh. Itu sudah hukum sunnatullah, law of nature, ya. Itu law of, ya, politics, ya. Bahkan saya mengatakan iron law of politics, ya, hukum besi politik itu dimanapun juga, apakah itu monarki kerajaan, emirat atau keamiran, ya, atau republik rakyat, atau republik demokrasi, atau kerajaan, terserahlah apa saja, kalau tidak ada keadilan, ya, atau kezaliman dibiarkan berlangsung, itu sooner rather than later, ya, itu akan collapse. Jadi catatan saya, mudah-mudahan, ya, ini sekedar sedikit, ya, siapa tahu bisa menggerakkan kembali teman-teman kita kepolisian itu. Dia dilengkapi dengan doktrin Tribrata, ya, kemudian juga dilengkapi dengan catur prasetya, ya, ada 4 doktrin, ya. Sebagai insan Bayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara untuk 1, 2, 3, 4 yang sangat adiluhung, sangat luhur, ya. Ditambah lagi ada asas kepemimpinan, ya, berjumlah 11, nomor 1 takwa, luar biasa, ya, dan seterusnya, ya. Jadi saya kira itulah catatan saya. Mudah-mudahan Pak Polisi, ya, siapa yang memimpin itu tolong bangsa besar ini, ya, jangan sampai akhirnya runtuh berantakan, ya, karena apa? Kezaliman dibiarkan, ya. Apalagi kezaliman itu diskriminatif, ya. Kemudian saya juga pesan pada Pak Jokowi, ya, Anda sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini, ya, tolong juga memberikan keteladanan, ya. Jangan sampai terjebak kepada politik partisanship, ya, yaitu politik, ya, pemihakan, ya. Anda lurah Indonesia, Anda Bapak Indonesia, ya. Jadi kalau kemarin itu menurut saya sudah keliru, masih ada jalan, ya, perbaikan kembali, ya. Saya sekian dulu, ya, terima kasih. Yang saya sampaikan apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.